Salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah lana sudurna wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min zati rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah. Kita bisa ngaji lagi. Mudah-mudahan ini sehat semuanya. Ya. Ini perlengkapannya tambah banyak aja ini. Punya stasiun TV ya. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini salah satu metode dakwah kita ya. Jadi bisa yang barangkali saudara-saudara kita yang belum sempat hadir bisa menyaksikan lewat tayangan ya. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pekan kemarin kita baru melaksanakan Idul Adha dan kurban ya. Alhamdulillah walaupun di tengah-tengah pandemi Covid ini kita masih bisa melaksanakan kurban, bisa berbagi kurban. Alhamdulillah. Ya, kalau saya punya pengalaman yang ini setiap kurban itu sudah 2 kali saya itu menggunakan metode menjatuhkan sapi dengan tambang yang digubet di badan itu. 2 kalinya juga putus terus tambangnya. Kalau kemarin ini lebih berkesan lagi. Kaki udah diikat putus, mungkin rapuh kali ya. Yang lebih mengerikan lagi ini yang di hidung ini putus juga. Udah mana di samping kambing lagi digantungin semua.
Akhirnya itu yang tersisa tinggal tambang yang gubet di badan. Di luar anak-anak pada nonton semua, anak-anak suruh kabur, suruh pergi semua. Terus yang bapak-bapak juga suruh minggir semua, tinggal saya megangin tambang begini, megangin sapi ya. Megangin sapi, takutnya sapinya loncat. Untungnya sapinya di dalam pagar kan ya, di dalam sekolah ada pagarnya. Sapinya berdiri lontar. Sapinya lumayan sih, itu tambang sampai putus yang ikat di kaki, jadi karena itu. Alhamdulillah ya selesai juga Pak. Jadi kita jinakkan lagi sapinya, kita arahkan ke pojok, kita ikat lagi yang di hidungnya. Akhirnya kita pakai metode yang lama aja, dijiret kakinya. Kalau yang lama kan begitu, kakinya dijiret, baru tarik, jatuh, udah, habis itu nggak bangun lagi. Alhamdulillah. Kalau yang sekarang itu kan memang ada cara yang cepat gitu ya, ditambang digubah di badan, di leher itu, tinggal tarik pelan-pelan, jatuh. Cuman masalahnya di saya itu kan orangnya banyak, nariknya kekencengan kayaknya mah, nariknya kekencengan, akhirnya putus tambangnya. Harusnya nggak perlu tenaga banyak-banyak, 2 orang, 3 orang selesai. Cuman kalau di kampung Pak semangat pengen bantuin semua, tarik aja. Iya, saking semangatnya begitu. Ya, jadi alhamdulillah sudah terlaksana kurban ya. Alhamdulillah. Kemudian saya juga mohon dibacakan surat Al-Fatihah, di mana ini salah satu guru saya itu meninggalnya pas malam takbiran. Jadi saya juga nggak sempat hadir ke sana. Beliau tinggal di Pandeglang, Cadasari, daerah Cadasari ya, dekat dengan Buya Dimyati Cidahu, di mana beliau ini itu tiap malam Minggu, malam Ahad itu ngajar ke Tangerang di sini. Jadi dari Pandeglang itu kemari datang nginep, besok paginya baru pulang. Dia mengajar di beberapa tempat. Kadang mulai jam 9 malam, selesai jam 11 malam. Jadi sambil ngaji juga rokok sama kopi udah tersedia begitu. Dapat 2 baris ngisep dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi begitu. Jadi dan beliau kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan diterima segala amal baiknya. Di mana beliau ini ngajar udah puluhan tahun Pak ya. Jadi saya dulu ngajinya ketika bujangan, saya masih bujangan, saya belum menikah. Jadi setiap malam Minggu itu saya ngikut ngaji begitu. Jadi ada yang di Masjid An-Nur, terus pindah ke Blok Malang, pindah ke Gang Jambu. Jadi ngajinya malam. Jadi malam Minggu dulu mah orang-orang pada istilahnya anak sekarang katanya pada ngebucin. Tahu ngebucin gak Pak? Kalau kita mah dulu ngancong gitu ya. Anak sekarang istilahnya pada ngebucin. Kata saya, itu ngebucin, kata saya. Oh iya, itu gara-gara sinetron tuh, ngebucin. Ya, bucin itu artinya budak cinta Pak, katanya. Kita baru tahu sekarang. Alhamdulillah bisa ya. Jangan dirubah-rubah lagi nih ya. Dirubah-rubah lagi, hilang lagi nih. Iya, resolusinya ya. Jadi beliau namanya Kiai Muhammad Soleh, sama nama Pak Soleh nih. Di sana itu beliau tinggal di sana. Itu Pak subhanallah ketika beliau meninggal itu nyolatkan di masjid sampai 4 babak. Jadi babak pertama masih penuh lagi, babak kedua penuh lagi sampai 4 kali nyolatin. Ya mungkin mudah-mudahan beliau husnul khotimah ya. Beliau ketika meninggal pun ya mungkin ini beda dari yang lain. Beliau udah tahu, seakan-akan sudah tahu gitu, karena udah berpesan beliau sama anaknya, sebelum beliau bilang jam 8 jam lagi. Jadi begitu. Anaknya mah nggak ada yang ngeruin. Oh iya Pak, ya 8 jam lagi. Ntar tinggal 2 jam berikutnya dia ngomong lagi, jam 6 jam lagi. Begitu. Itu nggak taunya bener pas jam 12 malam Jumat itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kalau beliau ada pesantren, mudah-mudahan pesantren ini juga tetap berjalan.
على هدينا وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ayat surat Al-Baqarah ayat 44. Kalau nggak salah kemarin kita belajar ayat 43 ya Bapak sekalian. Ini ayat 44. Ya. Ini memang biasanya laptop yang saya bawa ini bukan yang ini, yang itu yang satu lagi nggak bisa saya bawa karena nggak hidup-hidup saya iniin. Apa kayaknya ada masalah gitu ya. Jadi ini pakai yang satunya lagi, yang duluan ini. Mari sama-sama kita baca sebelumnya ayat 44 ya. Saya dulu, lalu silakan diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Ya, silakan diulangi lagi bersama-sama. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita pelajari tajwidnya. Yang pertama atamuru itu mad tabi'i, ru mad tabi'i. Nan alif lam syamsiah sekaligus gunnah, ada nun tasdid ditahan ya. Atamuruna nasa bil bir, na-nya panjang mad tabi'i, bil alif lam qamariyah. Wa tansawna, ikhfa hakiki, karena ikhfa itu ada namanya ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki. Kalau yang syafawi mim sukun ya, ini mah nun sukun. Wa tansawna mad layyin, anfu nun sukun ikhfa, anfusakum wa mim sukun ketemu wau, izhar syafawi. Jadi ada izhar halki, ada izhar syafawi. Kalau syafawi ini mim sukun karena huruf syafah itu huruf syafawi itu hurufnya mim sukun. Syafawi artinya bibir, huruf yang bisa disebut karena bibirnya nyatu, mim. Kalau kita nyebut mim, bibir yang gak nyatu nggak bisa. Coba aja kalau nggak percaya pada ya. Mim tapi bibirnya jangan nyatu, nggak bisa nyebut mim. Oh jadinya. Wa antum
ikhfa hakiki. Tumtaj idhar tatslu mad tabi'i. Nal alif lam qamariyah. Kita mad tabi'i afala mad tabi'i ta'qilun. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini alternatif panjangnya ya, bisa 2, bisa 4, bisa 5 paling panjang. Baiklah, kita pahami artinya secara harfiah, secara perkata. Atamuruna artinya mengapa atau apakah. A ini sebenarnya huruf istifham, huruf untuk bertanya. A itu artinya apakah. Atamuruna nasa, apakah kamu menyuruh manusia? Mengapa kamu menyuruh orang lain? An-nas yaitu manusia, orang lain. Di sini artinya di sini katanya orang lain. Jadi orang. Jadi kita bukan menyuruh selain manusia. Selain manusia mah enggak disuruh. Robot, binatang yang enggak disuruh. Yang disuruh cuman manusia. Mengapa kamu menyuruh manusia orang lain? Bil birri, dengan kebaktian, kebaikan. Wa tansawna, sedang kamu sendiri melupakan diri kamu. Anfusakum, diri kamu sendiri, kewajibanmu. Wa antum tatslunal kitab, padahal kamu juga membaca Alkitab. Yang dimaksud di sini adalah Taurat. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Jadi ini pertanyaan sebenarnya nggak perlu dijawab, karena ini adalah sindiran sebenarnya ya. Ada juga pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Tidak semua pertanyaan. Iya, ini namanya sindiran. Kayak kalau kita ditanya sama orang, emang kagak tahu, nggak perlu dijawab itu mah. Ya, itu masih sindiran. Ini tafsirannya nih, kalau screennya ada 16, berarti banyak banget ya. Hari ini hurufnya jam 5.59. Mudah-mudahan walaupun ada sebagian kita baca tidak selesai, kita lanjutkan di hari yang lain. Di antaranya yaqulu ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kaifa yaliku bikum, kata beliau, bagaimana ini bisa terjadi pada kalian. Yalik itu cocok maksudnya. Ya ma'syara ahlal kitab, wahai para ahli kitab. Jadi ini khitabnya, ayat ini ditujukannya kepada ahli kitab. Tetapi dalam belajar tafsir, dalam belajar ayat, kadang-kadang kita mengambil ibrah, mengambil pelajarannya. Kata ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil pelajaran dari kaidah umum lafaz ini, bukan dari kekhususan sebabnya ayat ini turun pada siapa. Ayat ini bisa juga berlaku kepada kita. Jadi Allah mengatakan kepada ahli kitab, bagaimana bisa terjadi kepada kalian? Wa antum ta'muruna nasa bil bir, kalian menyuruh manusia kepada kebaikan. Al-bir itu artinya kebaikan. Wa huwa jima'ul khair, yaitu kumpulan kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan istilahnya al-bir. Wa antansawna anfusakum, kemudian kalian lupa sama diri kalian, nyuruh tapi tidak melaksanakan. Fala ta'tamiru bima ta'muruna an-nasa bih, kemudian kamu enggak melakukan apa yang kamu perintahkan kepada manusia. Wa antum ma'adzalika tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Taurat, Alkitab. Wa ta'lamuna fihi, dan kalian mengetahui di dalamnya alaman qasara fi awamirillah, kalian tahu di dalamnya siapa saja yang mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan. Afala ta'qilun ma antum sani'una bi anfusikum, apakah kalian ta'qilun, tidak berpikir apa-apa yang kalian lakukan, bi anfusikum, dengan diri kalian.
fatantabihu min raqdatikum, maka bangunlah dari tidur kalian. Jadi Allah sindirannya mantap ini kan. Bangun dari tidur kalian. Wa tatabassuru min imayatikum, dan melihat daripada kebutaan kalian. Jadi sindirannya mantap ini. Jangan buta. Jadi ayat ini sebenarnya membuat kita harus hati-hati ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Ini sebenarnya pelajaran terberat juga buat saya Pak ya, selaku banyak menyampaikan. Takutnya apa yang saya sampaikan itu saya sendiri belum bisa melaksanakan, makanya berat. Seperti saya mengajarkan bapak-bapak, nikah itu boleh lebih dari satu. Saya sendiri belum berani. Masya Allah. Iya. Kita dukung lah. Iya. Kadang-kadang dalam hati mah berani, tapi yang pembuktiannya kan, ya begitu. Emang enggak itu. Tapi kita yakin aja Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kita itu tidak akan meninggal kecuali semua yang Allah takdirkan buat kita sudah Allah berikan semua. Jadi ibaratnya mah semua stok umur, stok nikmat itu kalau belum diberikan semua ke kita, yang memang jatah kita belum meninggal. Ibarat HP emang kuotanya belum habis. Kalau kuotanya masih ada, lanjut aja loading terus. Kita juga begitu. Kalau memang Allah takdirkan nanti kita ya dapat begitu, ya tunggu aja Pak jam mainnya begitu. Nggak usah dicari-cari begitu. Kalau memang sudah Allah takdirkan, nanti terbuka aja ya jalannya. Tapi kalau memang Allah takdirkan kita cuma bersirikan satu, mudah-mudahan nanti di akhirat nanti, wah nanti banyak Pak ya. Di akhirat nanti ya, mudah-mudahan di surga nanti Allah berikan apa-apa yang di dunia ini belum kita rasakan, tetapi masih di pikiran aja begitu Pak. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nanti kalau di akhirat mah subhanallah Pak, Allah kasih kita sarir itu ya ranjang, tempat tidur. Itu yang nunggunya udah banyak. Aduh, Masya Allah. Jangan dibayangin sekarang dah. Ntar gak lanjut ngajinya ini ya. Jadi mari sama-sama kita juga. Jadi ini poinnya kepada kita menyuruh dan melaksanakan. Kita suruh orang lain dengan kebaikan, kita juga harus berusaha melaksanakan kebaikan tersebut. Kalau kita belum mampu, makanya kita banyak beristighfar, mudah-mudahan kita bisa laksanakan ya. Kita kan sering ngajar kebaikan, menyuruh amar ma'ruf minimal kepada anak istri kita ya. Kita lanjutkan, ini banyak sekali isinya nih ya. Penting juga pelajarannya, walaupun nanti banyak di screen terakhir isinya cuma syair doang, tapi kita pelajari yang beberapa hadis-hadisnya. Qala Abdur Razzaq an Mu'ammar an Qatadah, ini berkata ahli tafsir diantaranya Abdur Razzaq. Beliau mengatakan atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ayat, apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan kalian sedangkan kalian melupakan diri sendiri? Ini qala, mereka adalah Banu Israil, yaitu Bani Israil. Ya'muruna an-nasa bi ta'atillahi wa taqwa bi taqwahu. Mereka nyuruh manusia dengan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan, wa bil bir, dan kebaikan, wa yukhalifuna, tetapi mereka kebalikannya, berkhianat dari apa yang mereka perintahkan. Fa ayyarahumullah, lalu Allah hinakan mereka, Allah singgung mereka azza wajal. Kadzalika qala As-Siddi, begitu juga berkata ulama tafsir yang lain, itu Imam As-Siddi. Jadi Bapak sekalian, Bani Israil itu di awal-awal ayat Allah katakan, ya apa tuh? Ya Bani Israil, udhkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kemudian Allah katakan juga, anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku berikan kalian keutamaan dari alamin, makhluk-makhluk yang lain. Itu di awal-awal begitu. Bani Israil Allah muliakan, tetapi mereka itu
lalu menjadi hina karena membunuh nabi mereka. Mereka itu pagi membunuh nabi, siang itu biasa-biasa aja. Jadi benar-benar memang sangat mereka itu nyelon gitu, maksudnya kagak mau melaksanain perintah Allah. Pagi dia bunuh nabinya, siang udah biasa-biasa aja. Di awal-awal ayat Allah katakan begitu, tapi ayat ini Allah Allah sempurnakan dengan ayat yang lain, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya kuntum khaira ummah, sebaik-baiknya umat itu bukan yang tadi, yang awal tadi Allah muliakan siapa? Bani Israel. Tapi sebaik-baiknya umat adalah kata Allah khaira ummah ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kemudian kita mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Itu yang sebaik-baiknya umat, bukan lagi Bani Israel. Jadi ayat itu Allah ibaratnya Allah nasah secara isinya. Ada namanya naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Tulisannya masih ada, tapi secara hukum ayat itu Allah nasah. Jadi kalau mereka berbangga, di dalam kata mereka Al-Quran aja Allah bilang kami dimuliakan. Nah, ayat itu Allah tutup dengan ayat yang tadi, kuntum khairu ummah. Jadi kita harus bisa berbangga juga, Pak. Kita ini adalah sebaik-baiknya umat menurut Al-Quran. Syaratnya tadi, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata ulama tafsir yang lain, Ibnu Jurayj, maksud ayat dari ata'muruna bil bir, yaitu ahlul kitab wal munafikun kanu ya'murun nasa bis-shaum was-shalah. Kaum orang munafik, mereka juga menyuruh manusia kepada saum, kepada salat, wa yad'una al-amal, tetapi mereka meninggalkan amal, bima ya'muruna bihin nas, mereka meninggalkan apa yang mereka perintahkan, fa'ayyarahumullahu bidzalik, faman amara bi khair falyakun asyaddan nas fihi musara'ah. Barang siapa yang menyuruh manusia kepada kebaikan, maka hendaklah dia orang yang paling kenceng mengerjakan urusan tersebut. Tuh ya. Jadi ini penting, makanya saya jarang nge-share amalan-amalan sunnah begitu. Takutnya saya nge-share doang ini. Saya aja sendiri belum ngerjain ya. Tetapi kalau niatnya menyampaikan ilmu, silakan saja ya. Barangkali menyampaikannya aja udah dapat pahala ya. Tetapi jangan terlalu kenceng nyampein melulu, kita sendiri belum nyoba-nyoba. Makanya paling enak kita nyuruh sambil kitanya melaksanakan. Kita nge-share nih di grup, ayo puasa Senin Kemis, kitanya juga ya puasa, kita niatin dikit-dikit. Kalau Kemis enggak ya Seninnya kita puasa. Jadi begitu ya. Jadi begitu, kita menganjurkan sedekah, kitanya harus mulai duluan. Kita belajar sedekah, jangan dari yang besar lah, yang kecil-kecil, yang penting rutin ya, yang penting rutin. Jadi ini ya, Allah sampaikan ayat seperti ini. Kemudian yang lain juga, wa tansawna anfusakum, berkata ulama tafsir yang lain, Muhammad bin Ishaq an Muhammad an Ikrimah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas, wa tansawna anfusakum, tatrukuna anfusakum, kalian meninggalkan diri kalian, wa antum tatluna alkitab, sedangkan kalian membaca alkitab, afal taqilun, tanhauna nas anil kufri bima indakum minan nubuwah, kalian melarang manusia dari kufur kepada kenabian, wal ahdi minat Taurat, dan berjanjian dengan Taurat, wa tatrukuna anfusakum, kemudian kalian lupakan diri kalian, wa antum takfurun bima fiha, kemudian kalian kufur dengan janji kalian, fi tasdiki rasuli, untuk membenarkan rasul yang datang berikutnya, wa tamkuduna mitsaki, dan kalian melanggar janji
wa tajhaduna bima ta'lamuna min kitabi, kalian juga mengingkari, tajhadun mengingkari apa yang kalian ketahui di dalam kitab-kitab Taurat. Jadi Bani Israel seperti itu melanggar perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian ketika ditinggal sama Nabi Musa, kata Nabi Musa, setelah aku tinggal nanti sebentar nih, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Baru ditinggal sebentaran doang, Bani Israel dia bikin patung, dia sembah patungnya. Itu ya. Jadi Bani Israel. Belum lagi dia tidak mengakui Rasul berikutnya, padahal mereka menunggu-nunggu datangnya kenabian setelah Nabi Musa, Nabi yang lain. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad, mereka malah nggak percaya. Kenapa? Karena ternyata Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Nabi Muhammad keturunan Arab. Nabinya dari Arab, bukan dari Bani Israel. Akhirnya mereka agama ngakuin, padahal ditunggu-tunggu dan dinyatakan ada di dalam kitab Taurat. Ya. Kemudian wa qala ad-Dhahhak, ulama tafsir yang lain, An Ibnu Abbas fi hadhil ayat yaqul, tentang ayat ini, ata'muruna nasa bidukhul fi dini Muhammad, apakah kalian menyuruh manusia dengan masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalik mimma amartum bihi min iqamis shalah wa tansawna anfusakum. Jadi apakah kalian nyuruh manusia masuk ke dalam agama Muhammad, kalian sendiri melupakan diri kalian. Jadi ini ayat ini kan adanya di Al-Qur'an. Sebenarnya Allah ini ngulangin lagi. Kenapa? Karena ketika Al-Quran turun, Bani Israel juga masih banyak ketika itu. Sampai sekarang masih banyak. Ini Allah ulang-ulang agar mereka sadar, ya. Wa qala Abu Ja'far bin Jarir, haddatsani Ali bin Al-Hasan, haddatsana Muslim Al-Jurmi, haddatsana Muhammad bin Husain an Ayyub an Abi Kilabah fi qouli Rasulillah atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum dalam kitab. Qala, di sini Abu Darda mengatakan, la yafqahur rajul kullal fiqhi hatta yumkitun nas fi dzatillah. La yafqahur rajul, yafqah artinya faham, dari kata fikih. Fikih artinya paham. Tidaklah seorang itu paham dengan sepaham-pahamnya hatta yumkitun nas fi dzatillah, sampai dia memarahi manusia karena dia tidak mengindahkan apa perintah Allah. Tsumma yarji'u ila nafsi fayakunu laha asyaddu maqtan. Kemudian dia kembali kepada dirinya, maka dia juga harus lebih murka. Jadi orang yang hanya menyuruh saja itu dianggap, kata Abu Darda, la yafqah, termasuk orang yang tidak faham. Kalau orang paham itu harusnya dia nyuruh, dia juga melaksanakan. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan, haula il yahud idza ja'a ar-rajul yas'aluhum 'anis syai' laisa fihi haq wala riswah wala syai' amaruhu bil haq. Bahwa orang Yahudi itu kalau seorang datang kepada mereka dengan sesuatu yang tidak ada kebaikannya, tidak ada kebenarannya, laisa fihi haq, kemudian amaruhu bil haq, mereka nyuruh kepada kebaikan tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Kemudian baru diterangin di sini menurut Imam Ibnu Katsir, wal gordu, dan maksud dari Allah menghina mereka dengan perbuatan ini yaitu haitsu kanu ya'muruna bil khair, bahwa mereka menyuruh kepada kebaikan, wala yaf'aluna, tidak melakukannya, walaisal murad damuhum ala amrihim bil bir. Jadi jangan sampai kita salah. Yang di Allah telah bukan menyuruhnya, tapi tidak melakukan
melakukannya. Maka kita jangan salah paham nih. Kalau nyuruhnya mah bagus. Kayak kita nyuruh orang kepada kebaikan itu bagus. Tapi yang enggak bagusnya apa? Kita tidak melakukannya. Jadi jangan berhenti nyuruh kebaikan. Ya, jangan berhenti nyuruh kebaikan. Yang harus kita fokuskan bagaimana kebaikan yang kita suruh juga bisa kita lakukan. Jadi itulah maksud dari ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Walaisal murad damuhum al amrihim bil bir ma tarkihim lahu bal ala tarkihim lahu. Fa innal amra bil ma'ruf, sesungguhnya menyuruh kepada kebaikan itu wa huwa wajibun alal alim. Sesungguhnya menyuruh kepada kebaikan wajib hukumnya bagi orang yang alim, yang tahu. Tuh, jadi kalau tadi kan kita di awal saya sampaikan gara-gara kita nggak bisa melakukannya, kita nggak mau menyampaikan. Padahal menyampaikan itu adalah kewajiban. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bukan menyampaikan, jangan malah nggak mau menyampaikan, tetap sampaikan. Tapi kita berusaha untuk melakukan. Walakin al-wajib al-ula bil alim ayyamaluhu ma'amri bihi. Jadi yang wajib itu untuk orang yang alim, selain dia menyuruh, dia juga melakukan. Wala yatakhallaf anhum. Kama qala Syuaib alaihi salam, seperti yang dikatakan oleh Syuaib. Dulu ada namanya Nabi Syuaib. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidaklah aku ingin memperselisihkan kalian dengan apa yang aku suruh. Aku hanya ingin islah, kata Nabi Syuaib kepada kaumnya. Aku hanya ingin kebaikan, sebaik apa yang dapat aku lakukan, semampu aku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah apa yang dapat aku lakukan kecuali dengan izin Allah. Taufik kita kan sering nyebut wabillahi taufik wal hidayah. Artinya apa yang kita lakukan itu adalah tergantung dari taufik. Taufik itu artinya persetujuan Allah. Kalau kita ingin sesuatu, Allah juga setuju, maka terlaksana. Tapi kita ingin sesuatu, Allah enggak setuju, enggak terlaksana. Sekecil apapun ya, sekecil apapun kalau Allah enggak setuju, ya enggak terlaksana. Kita mau udah niat banget, seminggu niatnya sama keluarga, besok hari Minggu kita jalan-jalan yuk, gitu udah direncanain tuh. Dari bawa makannya makan apa, jalannya lewat mana, pakai mobil yang mana, udah semua udah direncanain dah, tujuannya kemana. Tahu-tahu pas hari Minggu, dek aja ada sesuatu menghalangi, jadi enggak jadi. Kenapa begitu enggak jadi? Tadi karena belum ada taufik dari Allah. Kemudian juga ada hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Allah kasih kita petunjuk. Ini kalau dua-duanya ada, taufik sama hidayah, maka akan terlaksana dengan baik ya. Tidak terasa sudah jam 6 ya. Baru sampai screen 4 ya, masih banyak sekali. Jadi para jamaah sekalian, sampai di sini minimal kita sudah ada tadi kesimpulan ya. Jadi yang Allah sindir, yang Allah cela, yaitu bukan menyuruhnya, tetapi adalah kita tidak melaksanakan apa yang kita suruh. Jadi kalau menyuruhnya mau kebaikan, lakukan terus ya. Tetapi kita juga berusaha, kalau kita nyuruh kebaikan, kita juga melakukannya. Karena kalau kita menyuruh berarti yang kita suruh itu baik. Sama kalau kita menawarkan makanan, kita juga harus tahu makanan yang kita tawarkan itu adalah baik. Jangan sampai kita tawarkan ke orang, kita sendiri takut. Kita takut makannya, takutnya ada apa-apanya nih, begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa ambil hikmahnya.
Saya kira ini kita tidak lanjutkan karena memang waktu juga ya Bapak sekalian. Insya Allah kita masih bisa sambung di waktu-waktu yang berikutnya mendalami apa tafsiran dari para ulama beberapa hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Akhirnya mari sama-sama sebelum saya akhiri dengan doa. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kayaknya nggak ada ya, cukup? Ya, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Nanti insya Allah kita lanjutkan di hari yang berikutnya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna makhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mizan wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.